Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda, amma ba'd. Para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang tua kita, guru-guru kita bersama, Al-Fadil min sulalatil afadil Al-Habib Salim bin Idrus As-Sekaf, orang tua kita, guru kita yang kita muliakan, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat walafiat. Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi keturunannya, dan Allah jaga dan lindungi beliau dan keturunan serta jamaahnya, selalu istiqamah membimbing kita untuk meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama Khadimul Majlis Sayyid Al-Fadil Al-Habib Muhammad Nasir bin Uthman As-Sekaf juga kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Allah berkahi umur dan ilmunya, berkahi rezeki dan keturunannya, berkahi pula santri-santrinya, dan Allah selalu bantu dengan pertolongannya untuk selalu istiqamah dalam berjuang membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang lainnya yang hadir, semuanya saja yang kita muliakan, kita cintai bersama, juga kepada guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Syekh Muhammad bin Syekh Karthim Al-Amiri, yang barusan juga kita dengar nasihat beliau. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, diberi keberkahan dalam ilmunya, keberkahan umurnya, berkah rizki dan keturunannya, dan tetap istiqamah dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga besar Majlis Raudhatul Ghanna, betul ya? Raudhatul Ghanna yang mudah-mudahan selalu diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang hadir mudah-mudahan bangkit dari majlis nanti semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Semua salahnya dimaafkan oleh Allah. Semua hajatnya dikabul oleh Allah. Yang sedang sakit diberi sehat oleh Allah. Amin. Yang sedang berusaha mencari rezeki diberkahi rezekinya, dimudahkan jalan rezekinya, mendapatkan rezeki yang halal dan barakah. Yang punya anak mudah-mudahan anaknya soleh solehah, anaknya ahli ibadah, anaknya berakhlakul karimah, anaknya menjadi penyejuk hati dan bisa dibanggakan kita di dunia dan di akhirat. Anaknya bahagia, anaknya sejahtera, anaknya selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang mencari ilmu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang membawa keselamatan dunia dan akhirat, ilmu yang membawa kemuliaan dunia dan akhirat, ilmu yang menjadikan dirinya semakin dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa keselamatan bagi sekitarnya insyaallah. Amin ya rabbal
para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sempat berbunga-bunga hatinya. Bahkan mungkin sampai sekarang saya masih senang dan gembira karena saya hari ini berjumpa dengan satu orang yang sangat spesial bagi saya, Al-Habib Salim bin Idrus As-Sekaf, yang memberikan tausiah pertama. Beliau, tadi saya dengar dari beliau, umurnya 84 tahun. Umurnya berapa? Semangatnya sama kita lebih semangat beliau. Luar biasa. Yang disampaikan semuanya ilmu, yang disampaikan semuanya cahaya, nur dari Quran, yang disampaikan semuanya pelajaran yang mahal dari ketawaduan beliau, seorang yang sepuh, rendah dirinya beliau. Inilah tokoh atau orang yang jumpa dengan orang-orang mulia di zamannya. Beliau jumpa, bahkan hidup bareng, bahkan dekat dengan seorang imam, dengan seorang wali yang luar biasa, Habib Hussein bin Muhammad bin Zahir Al-Haddad, terkenal dengan Habib Hussein Jombang. Beliau yang membawa ke sini, katanya Habib Hussein yang membawa ke Purwakarta, hadiah dari Allah untuk kaum Purwakarta, Pleret dan sekitarnya sini. Dari Allah dikirim satu sosok habaib min dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ahli ilmu, tawadu, orang soleh, punya silsilah sanad emas yang luar biasa. Ketemu orang-orang besar yang kita nggak jumpa. Habib Hussein Jombang itu meninggal sudah berapa puluh tahun yang lalu. Kita nggak melihatnya, kita nggak pernah mendengar nasihatnya langsung. Tapi beliau ketemu langsung, hidup bersamanya, bahkan jalan bareng, duduk bareng, masya Allah. Tatap wajah beliau tadi, menatap wajah beliau adalah keberkahan yang besar buat kita semua yang hadir. Iya, menatapnya saja, apalagi sampai bisa bermusafahah, bisa duduk, bisa ngaji di sini tiap bulan, hadir majelisnya, bisa dekat dengan beliau, bisa khidmah dengan beliau, luar biasa. Karena orang-orang yang melihat orang-orang mulia, orang-orang yang pernah duduk dengan orang-orang mulia, apalagi belajar dengan orang-orang mulia, ini adalah modal besar untuk menjadi selamatnya kita dunia dan akhirat. Para sahabat Nabi itu istimewa, generasi yang termulia, orang-orang yang paling istimewa, yang tidak bisa dikejar kemuliaan sahabat dengan ibadah, bahkan dengan ilmu yang sangat tinggi, sekalipun dari kalangan bukan sahabat. Kalau ada tabi'in yang ilmunya tinggi, ibadahnya hebat, tetap nggak bisa, jangankan lebih, sama saja dengan sahabat, kemuliaan nggak sama. Kemuliaan sahabat nggak bisa tertandingi dengan ilmu dan amal bagi generasi setelahnya. Kenapa? Padahal sahabat ada yang mungkin biasa-biasa saja, nggak sealim tabi'in setelahnya. Bahkan mungkin ada sahabat yang ketemu Nabi cuma sebentar, kemudian Nabi meninggal. Ada yang masih kecil. Sahabat semuanya secara umum adalah generasi termulia yang kemuliaannya tidak bisa dikejar, apalagi ditandingi oleh generasi selanjutnya. Kenapa? Padahal tabi'in ada yang lebih alim mungkin dari sahabat, ada yang lebih banyak ibadahnya, ahli ibadah, tapi kemuliaannya tetap sahabat nggak bisa ditandingi. Karena satu penyebabnya, kemuliaan sahabat yang nggak bisa dibayar dengan ilmu dan ibadah sekalipun. Satu, karena kemuliaan sahabat adalah manusia yang dipilih Allah bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW, menatap wajah Nabi langsung, hidup dengan Nabi, melihat keindahan Rasulullah, melihat wajah yang mulia, melihat akhlak yang spesial, duduk bersama, mengimani Nabi, sholat sama Nabi, berjuang sama Nabi, bahkan berperang bersama Nabi. Ini yang nggak bisa dikejar dengan apapun dari amal ibadah orang-orang setelahnya. Kemuliaan menatap wajah Nabi tidak bisa terbayarkan dengan ilmu dan ibadah sehebat apapun, karena melihat orang yang spesial. Nah, wajah Nabi ditatap oleh sahabat-sahabat yang menatap wajah Nabi adalah orang-orang yang mulia, sehingga definisi sahabat adalah manusia yang hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan iman. Itulah sahabat Nabi. Siapapun melihat atau dilihat, bahkan ada bayi yang belum bisa melihat Nabi tapi dilihat Nabi,
tumbuh besar, beriman, meninggal dalam keadaan iman, sahabat. Ada orang-orang yang matanya tidak melihat, buta, tapi ketemu Nabi, dilihat sama Nabi, beriman sama Nabi dan meninggal dalam keadaan iman, sahabat. Termasuk salah sahabat Nabi yang muadzin, di antara muadzin Nabi selain sahabat Bilal, ada sahabat yang buta matanya sebagai muadzin Nabi, namanya Ibn Umi Maktum. Ibn Umi Maktum itu kalau adzan gantikan Bilal atau saat adzan subuh, Ibn Umi Maktum itu nggak bisa melihat fajar karena matanya buta, tapi bisa mencium masuknya waktu fajar dengan ciuman, tajamnya penciuman, sehingga nggak bisa salah. Belum fajar, saya belum mencium terbitnya fajar. Setelah terbit baru ini sudah masuk fajar, dan benar selalu adanya, nggak pernah salah. Padahal nggak bisa lihat matahari, matanya nggak bisa lihat, nggak ada jam zaman dahulu. Kalau sekarang lihat jam aja, alarm bunyi selesai. Kalau dulu mau adzan lihat matahari. Ibn Umi Maktum juga tidak melihat Nabi, tapi dilihat sama Nabi, mendengar suara Nabi, mengimani Nabi, sholat di belakang Nabi. Maka mereka sahabat semuanya mulia, kemuliaannya tidak bisa tertandingi oleh generasi setelahnya karena melihat atau dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan melihat itu spesial, menatap orang-orang spesial itu untung. Sahabat beruntung mendapatkan kemuliaan yang tak tertandingi karena melihat Nabi Muhammad SAW, mencintai dan mengimani, melihat dengan ta'zim, melihat dengan yakin kebenaran Nabi, beriman kepada Nabi. Terus generasi sahabat yang paling mulia adalah yang paling banyak duduk dengan Nabi dan melihat wajah Nabi, yang sering melazimi Nabi, yang iman dan Islam yang pertama. Terus semakin dekat dengan Nabi semakin mulia. Setelah sahabat ada generasi namanya tabi'in. Apa namanya? Tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang tidak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, siapakah tabi'in yang paling istimewa? Tabi'in yang paling mulia siapa? Bukan yang paling alim, bukan yang paling banyak ilmu dan banyak ibadahnya, tapi tabi'in paling mulia dan spesial adalah tabi'in yang banyak melihat wajah sahabat dan banyak duduk dengan para sahabat. Semakin duduk banyak dengan sahabat-sahabat yang melihat Nabi, semakin banyak belajar dengan para sahabat, itu tabi'in paling spesial. Tabi'in paling mulia adalah yang paling banyak menatap wajah yang pernah lihat wajah Nabi Muhammad SAW, yaitu wajahnya sahabat. Yang paling banyak duduk dengan para sahabat, yang paling banyak dekat dengan para sahabat, yang paling banyak mengambil ilmu dan berkah dari para sahabat, itulah tabi'in paling spesial. Karena menatap para sahabat adalah menatap orang-orang yang pernah menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Ini rahasia menatap, ketemu dengan orang-orang mulia. Makanya tadi saya bilang, kalian beruntung melihat Habib Salim. Habib Salim itu melihat guru-gurunya. Salah satunya adalah Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, seorang ulama besar, wali besar yang dikubur di Tegal. Kebetulan tadi beliau cerita. Saudaranya Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Bogor. Habib Hussein dan Habib Alwi melihat ayahnya Al-Imam Al-Qutub Habib Muhammad bin Tahir, seorang imam, seorang wali kutub yang makamnya di Haddad, dan haul pertama yang ada di Indonesia yang dibuat oleh kalangan habaib adalah haulnya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Wali besar Habib Muhammad bin Tahir. Natap wajah wali. Habib Muhammad bin Tahir natap ayahnya dan guru-gurunya. Ayahnya natap ayahnya lagi, ayahnya natap ayahnya lagi. Mata ketemu mata, mata ketemu mata, sambung sampai Nabi Muhammad SAW. Natap tatapannya bersambung sampai Nabi. Ciuman tangannya, kalau kalian cium tangan Habib Salim tadi, Habib Salim mungkin pernah mencium Habib Hussein. Habib Hussein cium ayahnya, terus tangan ketemu tangan, cium ketemu cium, ketemu sampai tangan termulia yang pernah ada di alam semesta, tangan Nabi Muhammad SAW. Tangannya nyambung sampai Nabi, tatapannya nyambung sampai Nabi. Belum bicara ilmunya, ilmu beliau duduk dengan guru-gurunya, gurunya terus sanad, nasab, tatapan, waktu, majlis, semuanya nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Habib Ali Habsyi
Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi barusan maulid yang kita baca. Habib Ali mengungkapkan keindahan duduk dengan orang-orang mulia, keberuntungan menatap orang mulia, keistimewaan orang yang diberi nikmat duduk dan menatap wajah orang mulia, para solihin, para ulama, para habaib, para kiai. Kemuliaan itu ditakbirkan, diungkapkan dengan bait syairnya. Dalam bait syairnya Habib Ali mengatakan, bakht man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Sungguh beruntung siapa yang melihat mereka, orang-orang mulia, para aulia, para solehin, para ulama yang mulia. Sungguh beruntung yang melihat mereka, aw ra'a man ra'ahum, atau melihat orang yang pernah melihat mereka. Habib Salim pernah melihat banyak ulama besar, banyak habaib, banyak aulia. Kita melihat wajah beliau supaya tatapan kita nyambung kepada beliau dan kepada guru-gurunya sampai Rasulullah SAW. Supaya kita beruntung, jangan dikira menatap orang soleh, duduk di depan orang soleh, duduk dengan orang-orang yang pernah duduk dengan orang-orang besar, nggak beruntung, sungguh beruntung. Keberuntungan yang Allah berikan kepada seseorang karena Allah akan sambungkan dengan orang-orang yang beruntung. Bagaimana tidak beruntung duduknya dengan orang yang beruntung? Dan bagaimana orang akan beruntung kalau tidak mau duduk dengan orang yang mulia? Duduknya kita pagi hari ini, siang hari ini dengan para habaib, dengan para solehin, para kiai. Beruntung kita, alhamdulillah, syukur pada Allah. Mudah-mudahan yang hadir dari majelis ini tidak ada satupun yang ditolak hajatnya, tidak ada satupun yang tidak mendapatkan keberkahan. Semuanya mendapat berkah, semuanya mendapatkan keberuntungan, semuanya pulang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, hajatnya diqadha, hajatnya dikabul. Yang hadir semuanya tidak bangkit kecuali menjadi orang-orang yang selamat, orang yang mulia, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ada dua kisah yang kaitannya dengan melihat orang soleh, menatap wajah orang-orang mulia. Kisah yang pertama akan saya kisahkan dulu di zaman Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani yang sering kita dengar, yang manaqibnya sering dibaca. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani pernah datang ke satu kampung. Kampung itu biasanya ramai orang nyambut beliau. Tiba-tiba hari itu pas beliau datang, orang ini nggak ada, sepi semua. Pada masuk rumah dan rumahnya ditutup. Bingung, nggak seperti biasanya. Kok rumah pada tutup, masih siang. Orang yang biasanya ramai nggak ada. Muncul satu orang di kampung itu yang keluar dari rumah mendekat ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani tanya, ada apa nih kok sepi, nggak seperti biasanya, dan rumah itu ditutup, masih siang? Iya, ada kejadian yang menakutkan Syekh. Apa itu? Kami kemarin baru saja mengubur satu jenazah, satu mayit, orang fasik dari kampung kita yang biasa mabuk-mabukan, yang biasa maksiat, meninggal kemarin. Terus kami kubur, karena dia muslim, kami kubur. Setelah dikubur, kalau sudah semacam ini sore terus malam sudah sunyi, maka terdengar jeritan dari kuburan orang tadi, tangisan yang dahsyat. Orang-orang kampung ini bentar lagi kalau sudah sore, maghrib, malam, mereka akan dengar itu, akan semakin nyaring suaranya ke kampung kita. Maka mereka takut, mulai pada masuk, anak-anak kecil masuk, karena mayit yang kemarin kita kubur, orang yang ahli maksiat itu diadab sampai jeritanya kita dengar, tangisannya kita dengar. Bentar lagi kita akan semakin jelas. Kuburannya jauh, tapi kalau malam itu suaranya nyaring banget. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, mana kuburannya? Tunjukkan kepada saya. Mari kita doakan, mudah-mudahan minimal suara ceritanya nggak didengar kalian lagi. Hai, diantar. Panggil beberapa orang tokoh di kampung situ, dipanggil beberapa orang, kumpul, jalan ke kuburannya. Di hadapan kuburan mayit yang tadi ceritanya didengar, semakin dekat semakin dengar, sudah dengar suaranya. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kita doakan, mudah-mudahan Allah angkat siksanya. Minimal kalau memang harus disiksa, suaranya jangan kita dengar lagi di kampung ini, suaranya jangan didengarkan sama Allah. Tapi sebelum berdoa, sebelum Syekh Abdul Qadir, seorang wali besar, mau berdoa kepada seorang muslim fasik yang disiksa di kubur,
Apa yang ditanyakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir mau berdoa, tanya dulu. Orang kampung sini, ini kan tetangga kalian ya. Kalian pernah lihat orang ini hadir di majelis saya? Majelisnya nggak jauh dari kampung situ, Bu. Pernah nggak ini orang ini pernah sekali hadir ke majelis saya? Semua bingung, nggak bakal ke majelis orang ahli maksiat, mabuk, mainnya sama orang nggak bener, ke majelis kayaknya nggak pernah. Orang kampung itu sepakat kalau ke majelis kayaknya nggak pernah, Syekh. Wah, sebentar, ke majelis nggak pernah, tapi pernah nggak ketemu saya, jumpa, salaman, cium tangan? Walaupun nggak di majelis saya, di sini di kampungnya saya kan sering ke sini. Kayaknya juga nggak pernah. Orang ini alergi sama ulama, malah ada ulama menjauh, ya nggak mau deket, nggak mau senang duduk ulama lagi, datang cium tangan. Tanya lagi sebenarnya. Kalau memang nggak pernah duduk saya di majelis saya, nggak pernah ketemu salaman sama saya, pernah nggak melihat saja, melihat saya, lihat coba ya, lihat saya walaupun nggak pernah ketemu, berjumpa langsung cium tangan, tapi melihat wajah saya atau melihat saya dari jauh. Mereka mulai berpikir, kalau melihat dari jauh ada kemungkinan, tapi kalau duduk di majelisnya salaman, nggak mungkin kayaknya. Berpikir orang-orang. Sampai ada satu tetangganya, tetangga mayit tadi, ngomong, bicara, oh, Syekh, kalau melihat dari jauh, satu ketika saya pernah kejadian semacam ini, Syekh. Apa? Gimana? Saya berdiri di jalan, sedang melihat engkau dan rombongannya jalan pakai kuda, lewat depan rumah kami. Saya berdiri lihat, hormat, rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan santrinya jalan pakai kuda. Tiba-tiba orang ini, almarhum ini, datang nepuk pundak saya, tanya, lagi apa kamu? Saya habis lihat itu rombongan Syekh yang lewat. Sudah lewat, antum sudah lewat sama murid-muridnya dengan kuda rombongan sudah lewat. Orang ini berusaha mau lihat, tapi tertutup debu dari rombongan kuda. Yang mana? Itu ditunjuk sama saya. Dan dia nggak melihat, cuma lihat ketutupan debu, kelihatan nggak jelas gitu. Pernah kejadian semacam itu? Iya pernah. Khalas, dari sini kita minta sama Allah. Lihat debu dari kuda yang ditunggangi Syekh Abdul Qadir Jailani dengan santrinya, dilewat, nggak lihat langsung, tapi lihat debunya dari kuda kami. Iya, khalas, bismillah, kita minta dari jalur ini kita sambungkan supaya Allah turunkan rahmat kepadanya. Subhanallah, ngangkat tangannya, doa, 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 suaranya hilang sampai nggak terdengar lagi. Saya akan bahas kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum berdoa tanya ada hubungan dulu, pernah lihat di majelisnya, duduk ngaji, pernah ketemu, pernah cium tangan, atau terakhir pernah lihat sekalipun jarak jauh. Kenapa? Karena dari sini kita akan nyambungkan dari orang yang mulia, keberkahan orang yang mulia, majelis orang yang mulia, tangan orang yang mulia yang kita cium, wajah orang mulia yang kita lihat, ada ikatan dengan mereka. Makanya maaf, kalau ada habaib, ada kiai, ada guru, ada ajengan, orang-orang ahli ilmu, apalagi punya guru orang-orang spesial, apalagi beliaunya orang spesial, jangan malas-malas duduk di majelisnya. Lazimi, hadir, khidmah, cium tangannya. Supaya apa sih? Supaya kita punya ikatan dengan mereka, supaya kita punya hubungan dengan mereka. Wallahi, hubungan dengan mereka keberuntungan, mencintai mereka keselamatan, duduk di majelis mereka adalah sa'adah abadiyah, keselamatan yang akan membawa keselamatan yang abadi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal. Kisah yang kedua yang kaitannya dengan menatap orang soleh. Kalau tadi ahli fasik, ahli maksiat yang disiksa dalam kubur, melihat debunya seorang ulama besar, seorang wali besar, debu dari kudanya, bisa selamat dengan doanya, padahal jauh dari ulama, padahal ahli maksiat, tapi beruntung melihat, pernah penasaran mana Syekh Abdul Qadir Jailani, melihat saja, masya Allah, bagaimana yang duduk di majelisnya, bagaimana yang khidmah membantu majelisnya, bagaimana yang cinta sama mereka, setiap hari kumpul dengan mereka, masya. Yang kedua, ada satu kampung itu dilanda kekeringan, apa namanya, kemarau ya, kemarau panjang, nggak pernah turun hujan, kering, panen gagal, gak ada yang tanam.
rumput kering semuanya, ternak kurus semuanya karena nggak ada rumput. Kambing, sapi, kerbau, onta, nggak ada yang bisa makan, kering. Air susah, ternak banyak yang mati, tanaman nggak ada yang panen, paham ya? Bingung, kemaraunya panjang, akhirnya kumpul. Kita sholat istisqa. Sholat apa? Sholat minta apa itu? Minta duit. Minta apa? Hujan. Ada sholat minta duit nggak nih? Sholat minta hujan. Sholat supaya diturunkan hujan. Sholat istisqa sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sunnahnya dikerjakan sama semua kalangan. Orang tua yang jarang keluar dibawa keluar, bayi yang masih menyusui ibunya dibawa keluar, ternak yang kurus bawa keluar, supaya Allah lihat ada bayi yang gak berdosa, ada orang tua yang uzur, ada ternak yang kurus. Akhirnya Allah turunkan kasih sayangnya, rahmat, sehingga kasih hujan. Tujuannya bahwa orang-orang yang lemah tadi, bayi yang masih kecil, orang tua yang sepuh, ternak dibawa kumpul di lapangan, sholat kemudian berdoa istighosah supaya diturunkan hujan. Sudah istisqa, nggak hujan. Jumat berikutnya dipilih hari Jumat, hari yang bagus, sholat lagi nggak hujan. 2 kali istisqa, 3 kali sholat istisqa, doa nangis nggak hujan. Bingung, ada apa ini, bahala apa, ada maksiat apa, ada kendala apa sampai Allah nggak kasih sayang kepada kami, kampung kami. Setelah selesai mereka yang ketiga kali istisqa, pulang rombongan yang pada sholat, ketemu satu orang biasa, orang awam, orang soleh tapi orang awam. Lihat orang-orang pada pulang, ada yang bawa ternak, ada yang hidung bayi, ada orang tua jalan di papa. Dari mana kalian, ada apa ini? Kami dari istisqa. Kami sholat apa? Dari lapangan sholat istisqa, dan ini yang ketiga kali belum ada hujan sama sekali. Oh iya, memang di kampung saya juga sekarang sudah mulai kemarau. Di sini sudah lama sekali kemarau, nggak hujan sama sekali. Khalas, aminkan, saya mau bantu doa. Saya mau bantu, aminkan oleh kalian, mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Ada orang biasa, aminkan doa saya, bantu aminkan, saya akan berdoa, mudah-mudahan Allah turunkan. Orang ini doa, setelah bismillah, hamdalah, sholawat kepada Nabi, kemudian berdoa dengan doa yang singkat. Oh, makna doanya apa? Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras faskin nas. Apa? Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras faskin nas. Oh, kama qala. Ya Allah, berkat kemuliaan yang ada di kepalaku ini, berkat keistimewaan yang ada di kepalaku ini, turunkan hujan untuk mereka manusia. Berkat kemuliaan yang di kepalaku ini, turunkan hujan untuk mereka. Cuma doa itu, nggak panjang-panjang, nggak pakai macam-macam bahasa. Bahasanya sederhana, diawali dengan bismillah, hamdalah dan sholawat, kemudian mengatakan, ya Allah, berkat kemuliaan yang ada di kepalaku, turunkan hujan untuk mereka manusia. Allah, turun hujan. Hujan turun, gak lama mereka pulang ke rumah masing-masing, mendung, hujan malam itu, sampai mereka senang sekali. Subhanallah, sudah lama gak hujan, ternak banyak yang mati, tanaman gagal panen semuanya, susah air, hujan luar biasa, sampai akhirnya orang tadi dicari sama banyak orang tadi yang lihat tuh. Ini orang spesial, kami nangis-nangis mengumpulkan banyak orang, istisqa 3 kali gak hujan. Ini cuma, ya Allah, berkat kemuliaan yang ada di kepalaku, turunkan. Akhirnya penasaran, di kepalanya ada apanya itu? Kan pertanyaannya, tawasulnya dengan yang ada di kepalanya. Berarti kan kepalanya ada sesuatu, ada kemuliaan. Setelah ketemu orang tadi, dipegang, sebentar, kamu ini siapa? Ya, saya Fulan bin Fulan. Enggak, maksudnya orang biasa. Saya dari kampung sebelah, orang biasa, setiap hari lewat sini karena saya kerjanya ke kampung sini. Kemarin waktu doa, saya dengar kamu bertawasul, berkat kemuliaan yang di kepala kamu, turunkan hujan. Ada apa di kepala kamu? Ada apanya kepala kamu? Penasaran kan? Karena mujarab tawasul dengan kemuliaan yang ada di kepalanya, hujan turun. Akhirnya orang itu tersenyum. Di kepalaku nggak ada apa-apanya, tapi di kepalaku ada 2 bola mata. Ada apa?
Orang yang tanya juga, ya setiap kepala ada dua bola mata, semua kepala. Sebentar, di kepalaku ada 2 bola mata yang Allah muliakan. Allah beri anugerah nikmat yang besar. Bola mata saya, apa itu? Saya selalu menatap wajah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar, orang wali besar di zaman itu, seorang wali yang soleh. Saya selalu diizinkan sama Allah duduk di majelisnya, dan mata saya dimuliakan dengan menatap orang soleh tadi. Mata saya diizinkan melihat saya Abu Yazid Al-Bustami setiap hari dalam majelisnya. Maka saya yakin mata yang diizinkan menatap orang soleh berarti mata itu mata yang mulia. Maka saya berdoa selalu tawassul dengan mata saya, karena mata saya nyambung dengan wajahnya saya Abu Yazid Al-Bustami. Matanya nyambung dengan wajah orang mulia, dimuliakan oleh Allah. Orangnya orang biasa, bukan orang mulia, tapi matanya diizinkan lihat orang-orang mulia. Matanya tiap hari natap walinya Allah, matanya melihat keindahan kekasih Allah yang mulia. Maka mata-mata yang dimuliakan oleh Allah melihat para solehin, melihat para aulia, melihat orang-orang yang punya hubungan dengan orang mulia, maka mata itu adalah mata yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadi melihat Habib Salim, saya hari ini baru ketemu beliau, senangnya luar biasa. Maka orang Pleret, orang sini yang setiap saat melihat, syukur, terima kasih sama Allah. Terima kasih sama Allah. Wallahi, mumpung beliau masih ada, ambil berkah ilmunya, duduk khidmah, nyambung, sambungkan Anda dengan orang-orang mulia, supaya Anda dapat kemuliaan melalui mereka. Insya Allah. Siap tidak? Siap hadir majelisnya? Siap duduk di majelis ini? Ada habaib, ada kiai, ada orang tua, kita duduk. Tujuannya adalah mengambil berkah mereka. Insya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Allah ikatkan hati kita dengan orang soleh. Allah tanamkan rasa cinta yang sejati kepada orang soleh, sehingga nanti kita di akhirat akan kumpul di surganya Allah bersama para solehin, bersama para anbiya wal mursalin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.